Sahabat, kita sekali lagi bersyukur untuk mempelajari firman Tuhan. Dan pada sahabat ini kita mempelajari firman Tuhan pada kuartal ini yang pertama kali. Kita akan mempelajari pelajaran yang pertama ini yang berjudul penciptaan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan, Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampun. Bapa, syukur terima kasih Kau masih peliharakan kami sampai saat ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Bahkan Tuhan memberi kesempatan untuk belajar mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Pada saat ini kami akan mempelajari sekolah Sabat tentang penciptaan. Kiranya hanya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, menuntun kami agar kami boleh mengerti tentang pelajaran ini. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Mengampuni semua dosa kesalahan kami Bapa, karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, kita mendapatkan satu pelajaran yang pertama pada tribulan ini, yaitu yang berjudul penciptaan. Pada awal tribulan ini kita akan kembali mempelajari penciptaan. Penciptaan adalah awal dari sejarah manusia dan Alkitab. Pelajaran terpenting dari Alkitab adalah pelajaran tentang kasih karunia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada penciptaan yang pertama, Allah sangat maha tinggi, maha kuasa, maha mulia, maha agung. Kisah penciptaan yang kedua, Allah sangat dekat dengan kita, ciptaannya. Dengan demikian, Tuhan yang agung dan kuasa sangat dekat dengan kita, penuh kasih dalam hubungan kita. Berarti berisi satu poin penting bagi kita. Bagaimana kita harus punya tekad mendekati Tuhan dalam ibadah, kagum, hormat, seiring dengan jaminan sukacita, pengampunan, dan kasih Allah. Luar biasa, Allah yang maha tinggi, yang maha agung, sangat dekat dengan kita ciptaannya, yang berarti kita harus mempunyai satu kerinduan yang besar untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam penciptaan itu ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa hasil penciptaan Tuhan itu baik, bahkan sangat baik. Artinya berhasil. Terang itu menerangi, Kejadian 1 ayat 4. Tanaman menghasilkan buah, Kejadian 1 ayat 12, dan seterusnya. Dan kedua, semua ciptaan baik dan indah, sempurna, tidak ada kejahatan di dalamnya. Dunia bukan seperti dunia kita sekarang yang dipenuhi dengan dosa dan penderitaan. Dan yang ketiga, dunia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi atas kehendak Allah dan firman-Nya. Kejadian 1 ayat 3. Penciptaan selesai dalam 7 hari, termasuk hari Sabat. Jadi, langit dan bumi bukan terjadi secara evolusi selama jutaan atau ribuan ke jutaan tahun. Tuhan telah menyelesaikan mencipta pada hari yang ke-6, dan pada hari yang ke-7 Dia beristirahat. Itulah sebabnya Sabat hari ke-7 adalah tanda kalau kita mempercayai tentang penciptaan, mengakui bahwa ciptaan Allah sungguh amat baik. Tuhan sudah memberikan contoh dalam hal istirahat pada waktu telah menyelesaikan pekerjaan yang baik. Hari Sabat juga merupakan akhir pertama dari penciptaan dan juga satu harapan bagi umat manusia dan untuk keluhan dunia. Setelah kejatuhan, Sabat menunjuk kepada keselamatan yang akan terjadi hanya dengan mukjizat penciptaan baru. Maka dari itu, Yesus memberikan kesembuhan pada hari Sabat adalah hari yang paling tepat yang mengarah kepada keselamatan di
di dalam penebusan. Penciptaan manusia menurut gambar Allah. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, yang artinya mengacu kepada bentuk konkret tubuh, fisik, dan rupa, mengacu kepada pribadi ilahi. Jadi, ketika Adam lahir dari tangan pencipta, ia membawa dalam tubuh, pikiran, dan rohaninya sifat yang serupa dengan kaliknya. Tanah ditambah nafas hidup Tuhan menjadi manusia yang hidup. Cara ketiga, Tuhan akan menjadikan perempuan yang diambil dari tulang rusuk Adam. Berarti perempuan mempunyai sifat alamiah seperti laki-laki. Akhirnya Tuhan memberikan tugas kepada manusia, yaitu memelihara lingkungan di mana manusia bersama dengan Allah untuk mengusahakan dan memelihara tempat tinggal mereka, yaitu di Taman Eden. Tugas yang kedua menyangkut kepada makanannya. Ada satu peraturan atau larangan memakan buah yang satu itu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Yang ketiga, laki-laki harus meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu dengan istrinya, yaitu adalah tanggung jawab manusia tentang perkawinan. Inilah sedikit ulasan kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari selama beberapa hari yang lalu sebelum kita masuk dalam pendalaman. Sekarang kita masuk dalam pendalaman. Di sini ada dua hal, tapi akan saya singkat sebagai berikut. Kitab Alam dan Wahyu mempunyai arti yang sama, yaitu tentang keharmonisan. Ilmu pengetahuan selalu menunjukkan keajaiban yang baik, tetapi tidak sesuai dengan wahyu. Saya ulang kembali. Ilmu pengetahuan selalu menemukan keajaiban yang baik, tetapi tidak sesuai dengan wahyu ilahi. Kitab Alam dan firman Tuhan yang ditulis saling memenuhi, saling menerangi satu dengan yang lain. Kitab-kitab itu memperkenalkan kita kepada Allah, tetapi dalam pengetahuan modern bertentangan dengan penafsiran kitab suci. Bentuknya dengan bertolak belakang dengan firman Allah, yaitu contohnya apa-apa yang ditulis Musa dengan apa-apa yang ditulis orang-orang zaman modern, yaitu tentang evolusi. Inilah satu gambaran penciptaan pada zaman dahulu, di mana pada mulanya Allah mencipta. Jadi sebelumnya tidak ada hal-hal isi seperti isi dunia sekarang ini. Dari tidak ada menjadi ada karena firman Tuhan. Tapi bagi manusia, Tuhan tidak menjadikan seperti barang-barang yang sudah jadi, hal-hal yang sudah jadi, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, laut, matahari, bintang, dan sebagainya. Tuhan membentuknya sendiri sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan apa yang ada pada Allah. Jadi pada waktu Adam lahir dari tangan Allah, itu mempunyai sifat seperti Allah. Dan sayangnya, setelah beberapa waktu hidup bersama dengan Allah, memelihara taman, memelihara ciptaan yang sangat bagus dan sangat indah bersama dengan Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya dunia yang sekarang ini sangat berbeda dengan dunia sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Untuk itu biarlah kita boleh mengingat kembali bagaimana penciptaan dilakukan oleh Tuhan selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti, bukan karena lelah, melainkan karena sudah menyelesaikan ciptaan itu dengan sempurna dan sudah selesai. Tidak akan ada lagi yang diciptakan. Setelah 6 hari
terakhir menciptakan manusia. Allah berhenti untuk apa? Untuk memberkati, untuk menyucikan, dan untuk beristirahat sepanjang minggu itu pada hari yang ketujuh. Itu sebagai satu teladan kepada kita umatnya, bahwa kita boleh menghormati Tuhan dengan memelihara Sabat. Kita boleh mengasihi Tuhan dengan mengingat penciptaan, dan bahwa hari yang ketujuh Allah telah memberi teladan untuk beristirahat, menikmati penciptaannya yang indah, disucikan, diberkati. Dan inilah apa yang diteladankan kepada kita umatnya. Untuk itu biarlah pelajaran penciptaan ini membawa kita agar kita meneladani Allah sendiri sebagai contoh, sebagai teladan, bahwa kita harus berhenti pada hari yang ketujuh, yaitu pada hari Sabat, seperti halnya Tuhan berhenti pada hari ketujuh pada waktu penciptaan, diberkati hari itu, disucikan, dan Allah sendiri beristirahat. Inilah satu gambaran sedikit tentang penciptaan pada saat itu. Biarlah kita boleh mengenang kembali bagaimana Allah telah menciptakan kita sampai sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.